Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul paragraf. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Hanifah, yang kedua Ina Tarsina, dan dengan saya sendiri Linda. Saya ingin mempresentasikan apa sih itu paragraf. Langsung aja teman-teman. Paragraf atau alenia adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Di surat kabar sering kita temukan paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat saja. Paragraf semacam itu merupakan paragraf yang tidak dikembangkan. Dalam karangan yang bersifat ilmiah, paragraf semacam itu jarang kita jumpai. Dalam kenyataannya, kadang-kadang kita menemukan alenia yang hanya terdiri atas satu kalimat aja. Paragraf juga mempunyai kata lain. Kata lain dari paragraf adalah satuan terkecil dari karangan yang biasanya terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan dan merupakan uraian tentang sebuah ide pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih ciri-ciri dari paragraf itu. Ciri-ciri paragraf yang pertama itu paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama itu bisa masuk ke bagian dalam. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. Adapun ciri yang kedua, paragraf itu menggunakan pikiran utama atau menggunakan gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Adapun ciri yang ketiga yaitu setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi itu untuk menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada di dalam kalimat topik itu. Selanjutnya, paragraf itu menggunakan pikiran penjelas atau paragraf menggunakan gagasan penjelas. Yang dinyatakan dalam kalimat penjelas ini, kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf itu hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Selanjutnya, apa sih fungsi dari paragraf itu? Fungsi dari paragraf yang pertama itu mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, menandai peralihan atau pergantian. Penggagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Untuk fungsi yang ketiga, itu memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Selanjutnya untuk yang keempat, itu memudahkan pengembangan topik ke dalam satu satuan unit pikiran yang lebih kecil. Selanjutnya yang kelima, fungsi dari paragraf yang kelima itu memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya syarat pembentukan paragraf. Syarat pembentukan paragraf itu ada 2. Yang pertama, syarat kesatuan. Yang kedua, syarat koherensi. Apa sih yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf? Kesatuan dalam paragraf yaitu semua kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, menyatakan suatu tema tertentu. Sementara yang dimaksud dengan kesatuan ialah paragraf tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau tema tertentu. Kemudian yang dinamakan koherensi. Apa sih yang dimaksud dengan koherensi? Koherensi ialah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dan kalimat yang lain
yang membentuk paragraf itu sendiri, atau koherensi kepaduan yang baik dari aspek makna. Kepaduan yang baik itu terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf itu wajar dan mudah dipahami. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf yang pertama itu berdasarkan sifat dan tujuannya. Berdasarkan sifat dan tujuannya, itu paragraf ada 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf penghubung. Dan yang ketiga, itu paragraf penutup. Bagaimana sih paragraf terbuka itu seperti apa? Tiap jenis karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau menghantarkan karangan itu sendiri, atau mengantarkan pokok pikiran dalam bagian karangan itu. Oleh sebab itu, sifat-sifat dari paragraf semacam ini harus menarik minat dari perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang akan segera diuraikan. Paragraf pembuka yang pendek jauh lebih baik dibanding paragraf pembuka yang panjang. Karena paragraf-paragraf yang panjang hanya akan menimbulkan kebosanan bagi yang pembaca. Selanjutnya itu paragraf penghubung. Paragraf penghubung ialah semua paragraf terdapat antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Inti persoalan yang akan dikemukakan penulis terdapat dalam paragraf-paragraf penghubung. Oleh sebab itu, dalam membentuk paragraf penghubung harus diperhatikan agar hubungan antara paragraf dengan paragraf itu teratur serta disusun secara logis. Selanjutnya itu paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Dengan kata lain, paragraf mengandung kesimpulan pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf penghubung tadi. Selanjutnya, jenis paragraf yang kedua itu berdasarkan letak gagasan utamanya. Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf ada 4. Yang pertama itu paragraf deduktif, selanjutnya yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran, dan yang keempat itu paragraf deskriptif atau paragraf naratif ya. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Paragraf deduktif ialah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf itu dinyatakan dalam kalimat pertama. Gagasan utama atau persoalan paragraf itu dinyatakan dalam kalimat utama. Contohnya, kegiatan ulang tahun YIBBC yang kelima bahkan mencapai puncaknya, klimaksnya. Nah, selanjutnya paragraf induktif yang kedua. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya itu terletak di akhir paragraf. Contohnya, kita harus membiasakan diri hidup sehat dengan cara makan yang 4 sehat 5 sempurna, olahraga gitu kan. Karena kesehatan sangat penting dalam hidup kita. Itu paragraf induktifnya. Selanjutnya paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ya, dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan di kalimat yang pertama. Contoh kalimat paragraf campuran itu contohnya, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Selanjutnya paragraf yang keempat itu paragraf deskriptif atau paragraf naratif atau tersebar. Paragraf deskriptif atau naratif adalah paragraf yang gagasan utamanya tersebar pada satu kalimat. Dengan kata lain, paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Ya, semua kalimat merupakan kalimat penjelas.
dengan gagasan utamanya tersirat pada kalimat-kalimat itu. Jenis paragraf ini umumnya dijumpai pada karangan-karangan deskriptif naratif. Contohnya itu, pagi hari aku duduk di bangku panjang dalam taman di belakang rumah. Matahari belum tinggi, baru. Selanjutnya yaitu berdasarkan sifat isinya. Yang pertama itu eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi penjelasan-penjelasan atau paparan yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Contohnya, media komunikasi yang digunakan di Indonesia saat ini bermacam-macam. Beberapa di antaranya media tersebut adalah buku, majalah surat kabar, radio, telepon, dan televisi. Dari segi kualitas, televisi mengungguli media komunikasi lainnya. Televisi bahkan mampu merekam dan menampilkan garis, gambar, dan suara. Televisi bahkan dapat menayangkan suatu peristiwa secara lengkap pada saat peristiwa itu terjadi. Yang keduanya itu argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat yang disertai dengan pembahasan logis yang diperkuat dengan fakta-fakta sehingga pendapat itu diterima kebenarannya. Contohnya, kerusakan alam merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh umat manusia pada era modern ini. Hampir setiap hari kita selalu disuguhi berita berbagai macam bencana, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yaitu persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang-orang tertentu, kelompok, atau masyarakat tentang sesuatu. Agar hal yang disampaikan itu dapat mempengaruhi orang lain, harus pula disertai penjelasan dan fakta-fakta. Berikut adalah beberapa ciri paragraf persuasif yang sering digunakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu, penulis memahami bahwa pendirian dan pemahaman pembaca dapat diubah. Dan yang kedua itu, berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Dan yang ketiga, berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antar penulis dan pembaca. Dan yang keempat, berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatannya tercapai. Dan yang kelima, menunjukkan fakta-fakta dan data untuk menguatkan argumentasi atau dalilnya. Contohnya, rekan-rekan yang saya cintai, marilah pertemuan ini kita petik hikmahnya. Silaturahmi kali ini hendaknya jangan dipergunakan sebagai pelampiasan pelepas rindu semata-mata. Lalu yang keempat itu narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita, ada pelaku, peristiwa, konflik, dan penyelesaiannya. Contohnya adalah suatu siang yang terik terlihat gadis itu berjalan dengan mempercepat langkahnya untuk menuju pintu rumahnya seperti ketakutan akan ada yang memergoki kedatangannya. Dengan susah payah pintu rumah pun dibuka, namun mukanya berganti dengan rasa terkejut karena lelaki tersebut yang membuka pintunya. Dan yang terakhir itu deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang berisi pengalaman sesuatu yang dilihat, dirasa, didengar, dialami, dan sebagainya sehingga membuat pembaca seolah-olah melihat, merasa, mendengar, mengalami apa yang digambarkan. Contohnya, alunan nada yang membentuk harmonisasi lagu menggema di halaman kampus Universitas Pajajaran, Jalan Dipati Ukur, Bandung. Lebih dari 10.000 pasang dengan permainan alat musik tradisional angklung dan memanjakan ribuan pasangan telinga yang mendengarnya.
Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan pola pengembangannya dibagi menjadi 3, yaitu paragraf analogi, paragraf generalisasi, paragraf sebab akibat. Di mana paragraf analogi yaitu paragraf yang isinya membandingkan dua hal yang memiliki banyak persamaan. Yang kedua, paragraf generalisasi, yaitu paragraf yang membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu hal-hal atau kejadian. Yang ketiga, paragraf sebab akibat, di mana paragraf sebab akibat adalah paragraf yang mengungkapkan fakta yang sesuai menjadi sebab dan diikuti oleh kesimpulan yang menjadi akibat. Metode pengembangan paragraf. Metode pengembangan paragraf dibagi menjadi 7, yaitu pengembangan klimaks dan anti klimaks, pengembangan paragraf alamiah, pengembangan paragraf dedukasi induksi, pengembangan paragraf analogi, dan pengembangan paragraf komparatif dan kontrastif. Yaitu yang keenam, pengembangan paragraf klasifikasi. Ketujuh, pengembangan paragraf sebab akibat, di mana pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks yaitu dari puncak-puncak peristiwa yang sifatnya kecil-kecil dan beranjak terus maju ke dalam puncak peristiwa yang paling besar atau paling optimal, kemudian berhenti di puncak yang paling optimal tersebut. Pengembangan paragraf alamiah yaitu pengembangan paragraf yang berciri alamiah didasarkan pada fakta spesial dan kronologi. Ketiga, pengembangan paragraf dedukasi dan induksi, di mana pengembangan paragraf dengan model edukasi dimulai dari sesuatu gagasan yang sifatnya umum dan diikuti dengan perincian-perincian yang sifatnya khusus dan terperinci. Yang keempat yaitu pengembangan paragraf analogi, di mana pengembangan paragraf secara analogi lazimnya dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang banyak dikenal oleh publik, sesuatu yang banyak yang dipahami kebenarannya oleh orang dengan sesuatu yang masih baru, sesuatu yang belum banyak dipahami publik. Yang kelima yaitu pengembangan paragraf komparatif dan kontrastif, di mana sebuah paragraf dalam karangan ilmiah juga dapat dikembangkan dengan cara diperbandingkan di dimensi-dimensi kesamaannya. Yang keenam, pengembangan paragraf klasifikasi, yaitu pengembangan dengan mengikuti prinsip klasifikasi juga akan dapat memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Yang ketujuh, pengembangan paragraf sebab akibat. Kesimpulannya adalah paragraf adalah bagian-bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. Tujuan penyusunan paragraf dalam karya tulis yaitu memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyekat-nyekat ide pokok yang satu dari ide pokok yang lain berdasarkan keharusan untuk mengungkap suatu ide pokok saja pada setiap paragraf dan memudahkan pembaca mengikuti uraian penulis secara sistematis dari ide yang satu ke ide yang lain, sehingga pemusatan perhatian dapat dilakukan terhadap setiap ide yang diungkapkan dalam karya tulis tersebut. Paragraf dapat berfungsi sebagai tanda pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya. Paragraf juga bisa berfungsi untuk menambah hal-hal yang penting atau untuk merinci apa yang sudah diutarakan dalam paragraf sebelumnya. Syarat-syarat pembentukan paragraf adalah kesatuan paragraf, kepaduan paragraf. Jenis-jenis paragraf dapat diketahui berdasarkan 3 aspek, yaitu berdasarkan fungsinya dalam karangan, berdasarkan kalimat utama, dan berdasarkan sifat isinya. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Masih banyak kekurangan dalam menyampaikan presentasi ataupun dalam membuat makalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.